Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah mandi semua? Sudah. Sarapan? Sudah. Sarapannya sama apa? Telur sama nasi Pecel, Bu. Nasi pecel. Iya, Bu. Mau mengabsen satu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Dipimpin ketua kelas ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Agar kita lebih semangat dalam belajar, bagaimana kalau kita menyanyi dan sambil tepuk-tepuk? Pancasila adalah pendukung. Ya, bagus semuanya. Nah, pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari tema 1. Dan sekarang kita memasuki pembelajaran tema 2. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan membaca teks yang ditampilkan guru melalui PowerPoint yang ditayangkan di Zoom Meet, siswa mampu menganalisis informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan benar. Dengan mengamati masalah teks melalui Zoom Meet, siswa mampu membuktikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa dengan benar. Sekarang Ibu mau bertanya, siapakah yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Siapa yang punya hewan peliharaan? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya punya kura-kura, Bu. Saya punya ikan, Bu. Nah, itu hewan peliharaan. Bagaimana cara tubuh mengolah udara bersih? Ayo, udaranya biru. Nah, udara bersih itu berada di lingkungan bersih. Bagaimana karakternya udara bersih? Karakteristiknya terhindar dari asap, Polusi. Jadi udara bersih itu sangat penting bagi tubuh kita. Nah, sekarang perhatikan gambar di atas. Makhluk hidup apa saja itu yang ada di gambar? Ayam. Bebek. Manusia. Itu Ya, apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Kakinya beda, Bu. beda bentuknya. Beda. Beda warnanya. Iya, berjalannya. Ada yang Cara berjalan. apa pula persamaannya? Sama-sama Bagaimana bernapas, Bu. Ya, sama-sama bernapas. Sama-sama makan. Sama-sama hidup. Dapat bergerak, Bu. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Ya, Bu. Betul, Bu. Nah, semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Melalui hidung. Bu. Iya, dihirup. Pengambilan oksigen oleh makhluk hidup itu berbeda-beda, guys. Pada tema inilah kita akan mempelajarinya. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Menanam pohon, Bu. Dapat menanam tanaman hijau. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Tidak mengotori lingkungan, Bu. Iya, tidak mengotori lingkungan. Salah satunya itu dan menjaga lingkungan demi tetap tersedianya oksigen. Sebelum melanjutkan pelajaran, mari kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Selanjutnya, coba perhatikan apa judulnya ini? Dayung dan ikan hias. Ya, coba sekarang Ibu minta untuk membaca. Iya, Kak Dwi, Kak Pro. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Iya, pinter semua. Coba kalian amati pada paragraf kedua ini. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa pendapat kalian? Mengapa ikan-ikan ini mulutnya selalu membuka dan menutup? Ikannya bernafas, Bu. Ikannya bernafas, Bu. Iya. Cari oksigen. Ya, kalian sudah paham semua ini ya. Nah,
Terus, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara tadi? Koki. Oh, Ikan koi. ya. Siapa yang memelihara ikan hias tadi? Dayu. Dayu. Kapan ikan hias itu diberi makan? Pagi dan sore. Pagi dan hari. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di Di akuarium. akuarium. Di akuarium. Ada yang ditoples apa tidak? Tidak. Ya. Kapan akuarium dibersihkan? 1 minggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Mulutnya. Mulutnya, Bu. Keluar gelembung-gelembung, Bu. Mulutnya maaf. Yang di bacaan tadi dari pertanyaan ini kita simpulkan. Di situ kita telah belajar dengan kata tanya. Kata tanya apa? Tadi digunakan untuk menanyakan benda atau keadaan. Kata tanya siapa? Digunakan untuk menanyakan orang. Kata tanya kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat. Sekarang kalian buka link untuk mengerjakan LKPD 1 yang sudah Ibu share di WA group. Ibu kasih waktu 5 menit saja. Sudah, Sudah Bu. hasilnya? Ya. Oh iya, ini punya masuk. Ini tadi punyanya Kak Dwi Wahyuni. Ya, bacakan. Yang nomor 1, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara adalah ikan koi. Kemudian, siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya Dayu. Kemudian, di mana ikan hias dipelihara? Jawabannya di akuarium. Kemudian, kapan ikan hias itu diberi makan? Jawaban saya pagi dan sore hari. Selanjutnya, kapan akuarium dibersihkan? Jawaban saya seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Jawaban saya melihat ikan berenang dan memperhatikan mulut ikan yang mengeluarkan gelembung. Sekarang Ibu mau menampilkan video. Coba ini perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Sehat selalu. Tetap semangat ya belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Untuk tema 1, cara tubuh mengolah udara bersih pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar tentang sistem organ pernapasan pada hewan. Pada video kali ini, kita telah memasuki organ pernapasan pada makhluk hidup. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Yang pertama yaitu ada pernapasan. Dan dimaksud dengan pernapasan yaitu proses menghirup gas oksigen atau O2 dan menghembuskan gas karbon dioksida atau CO2. Organ pernapasan pada hewan yaitu yang pertama organ pernapasan pada cacing. Yang kedua organ pernapasan pada serangga. Yang ketiga organ pernapasan pada ikan. Yang keempat, organ pernapasan pada angsa. Yang kelima, organ pernapasan pada reptilia. Yang keenam, organ pernapasan pada aves. Yang ketujuh, organ pernapasan pada mamalia. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, mulai dari pernapasan cacing. Berikut ini kalian bisa perhatikan cacing ini merupakan hewan yang lunak. Cacing tanah tidak mempunyai organ pernapasan khusus. Jadi, organ pernapasan pada cacing itu yaitu menggunakan kulitnya. Oksigen masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan tubuh kulitnya yang basah. Kulit yang basah mempermudah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Nah, pertukaran udara pada cacing ini terjadi di bagian kulitnya yang tipis. Nah, itu sebabnya kenapa kulit cacing ini selalu terlihat basah. Karena si cacing bernapas menggunakan kulitnya. Yang kedua, yaitu hewan serangga. Nah, di sini Ibu sudah memiliki organ pernapasan serangga. Yang pertama, mulut. Berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Adapun yang kedua, kantong udara. Berfungsi tempat menyimpan udara. Yang ketiga, trachea. Trachea itu merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang memenuhi bagian seluruh tubuh serangga
Berikut ini adalah gambar dari ikan. Nah, yang pertama, organ pernapasan dari ikan adalah mulut. Berfungsi sebagai tempat masuknya air yang mengandung oksigen. Yang kedua, gigi-gigi insang. Berfungsi untuk menarik air saat ikan bernapas. Yang ketiga, lembaran insang. Mengandung pembuluh darah. Yang keempat, lengkung insang. Yaitu tempat melekatnya lembaran insang. Yang kelima, penutup insang atau operculum, yaitu untuk menjaga oksigen agar tidak keluar. Masuk organ pernapasan selanjutnya yaitu amfibi. Contoh yang diambil di sini adalah kodok. Adapun bagian-bagian organ pernapasan pada kodok yaitu yang pertama rongga mulut yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Yang kedua, loana digunakan penghubung rongga hidung dan rongga mulut. Yang ketiga, paru-paru dan kulit digunakan sebagai alat pernapasan pada kodok. Kodok bisa menggunakan paru-paru dan juga kulit untuk bernapas. Nah, jika kalian perhatikan di kulit kodok ada rongga-rongga atau pori-pori besar. Nah, pori-pori itulah yang digunakan untuk bernapas. Selanjutnya adalah reptilia. Contoh yang diambil adalah kadal. Adapun bagian organ pernapasan pada kadal adalah yang pertama, lubang hidung. Berfungsi untuk tempat masuknya udara. Yang kedua, trakea yang bentuknya menonjol agar tidak sesak nafas ketika menelan mangsa. Yang ketiga, paru-paru digunakan sebagai alat pernapasan kadal. Yang keempat, tulang rusuk berfungsi sebagai berkontraksi saat oksigen masuk, berrelaksasi saat karbon dioksida keluar. Selanjutnya adalah burung atau nafas. Alat pernapasan yang pertama adalah paru. Paru ini terdapat lubang hidung yang berfungsi tempat keluar masuknya udara. Yang kedua, trakea merupakan batang tenggorokan. Nah, kantong udara atau pundi-pundi udara, kantong udara itu dibedakan menjadi dua, yaitu kantong udara anterior itu terletak di pangkal leher dan rongga dada. Yang keempat adalah kantong udara posterior yang terletak di bawah sayap dan rongga perut. Yang kelima, paru-paru. Paru-paru ini difungsikan pada saat burung tidak terbang. Ada pula organ tambahan pernapasan pada burung adalah pundi-pundi udara. Pada umumnya, burung bernapas menggunakan paru-paru, tetapi memiliki organ tambahan yaitu pundi-pundi udara atau kantong udara. Adapun fungsinya untuk menyimpan udara yang digunakan ketika si burung terbang. Ketika mengepakkan sayapnya, burung tidak memasukkan udara melalui hidung. Udara pernapasannya berasal dari udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Nah, itulah fungsi dari pundi-pundi udara yang merupakan organ pernapasan tambahan pada burung. Selanjutnya, mamalia. Alat pernapasan pertama adalah hidung. Hidung berfungsi tempat keluar masuknya udara. Yang kedua, faring. Yang ketiga, trachea. Trachea itu adalah batang tenggorokan. Yang keempat, paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama pada mamalia. Pembahasan yang terakhir yaitu pada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang kita tarik pada pembahasan yang kita lalui, yang pertama, dewasa ini menggunakan kulit. Yang kedua, hewan serangga bernapas menggunakan kulit. Yang ketiga, ikan bernapas menggunakan insang. Yang keempat, hewan amfibi bernapas menggunakan kulit dan paru-paru. Yang kelima, hewan kamera bernapas menggunakan paru-paru. Yang keenam, hewan obes bernapas menggunakan pundi-pundi udara dan paru-paru. Yang ketujuh, mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Itulah sistem organ pernapasan hewan. Untuk sekian ya materi. Semoga kalian dapat Kira-kira setelah kalian melihat video tadi, apa yang dapat kita pelajari? Organ pernapasan. Organ pernapasan. Buatlah bagian pernapasan pada hewan pada kertas yang telah disediakan. Pilihlah hewan yang akan kalian buat bagan. Kerjakan LKPD 2 ini yang linknya sudah di-share di WA group ya. Oh, data yang masuk. Ini punyanya Kak
buku. Coba kamu presentasikan bagaimana ini bagian pernapasan pada cacing. Ya, mekanisme pernapasan pada cacing, oksigen dan karbon dioksida di udara, lalu oksigen masuk ke kapiler darah pada kulit, lalu oksigen diikat di hemoglobin. Selanjutnya, darah diedarkan ke seluruh tubuh dan menghasilkan karbon dioksida. Selanjutnya, berdifusi keluar melalui kulit, Bu. Sekarang waktunya mengerjakan evaluasi yang linknya sudah dikirim di grup WA. Ibu beri waktu mengumpulkan sampai jam berapa ya? 1. Nah, tidak terasa, waktu pembelajaran di kesempatan kali ini sudah habis. Ya. Nah, kira-kira tadi kita belajar apa saja ya? Dengan Organ Organ pernapasan hewan. bersihkan akuarium. Sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Ibu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.